peneliti telah membuat visualisasi nilai kebaruan, yaitu bahwa budaya Masamper sebagai strategi konseling pastoral bagi misi pendidikan Kristiani menghasilkan konten strategi. Konten strategi itu adalah fungsi Masamper. Fungsi Masamper itu diambil dari fungsi konseling pastoral secara teori. Bahwa teori konseling pastoral di dalamnya ada fungsi konseling pastoral. Ada kurang lebih 8 fungsi konseling pastoral, yaitu membimbing, mendamaikan, menopang, menyembuhkan, mengasuh, mengutuhkan, memberdayakan, dan mentransformasi. Dan karena itu, Masamper dapat berfungsi sebagai pembimbing, Masamper berfungsi mendamaikan, menopang, sampai mentransformasi. Dan dengan demikian, pada akhirnya menghasilkan satu rumusan yang telah disampaikan oleh peneliti bahwa implementasi fungsi Masamper dalam misi pendidikan Kristiani di GEMIS. Inilah yang ditemukan oleh GEMIS dan ditemukan oleh peneliti dan direkomendasikan dalam ujian ini sebagai kebaruan yang dipertahankan. Terima kasih. Terima kasih pada Promovendus. Saat ini kita ikuti pertanyaan-pertanyaan Dewan Penguji untuk dijawab oleh Promovendus dengan total waktu tanya jawab masing-masing penguji maksimal 15 menit. Diberi kesempatan pertama kepada penguji tamu yang terhormat Profesor Dr. Urbanus Naharia, MSI. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marun semah. Marwensa. Nah, itu jawabannya tepat. Jadi Bu Rektor, kalau shalom itu di Sangir itu marun semah. Jawabannya marwensa. Marwensa. Marun semah. Marwensa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor, ini orang hebat nih Bu Rektor ini. Terima kasih Ibu telah mempercayakan saya untuk berada di sini sebagai penguji tamu. Ini satu kehormatan bagi saya pribadi dan bagi Universitas Negeri Manado. Dan kemarin saya melaporkan ke Ibu Rektor bersama-sama dengan Saudara Promovendus. Kita makan siang dengan Ibu Rektor kemarin dengan Saudara Promovendus. Salam hangat dari Ibu Rektor Universitas Negeri Manado, Profesor Dr. Richard Dolphin Katuk untuk IAKN, lebih khusus untuk Ibu Rektor. Dan saat ini Unimas sedang melaksanakan Raker PIM untuk pembahasan anggaran di tahun berikutnya. Yang saya hormati teman-teman penguji, ada sesepuh saya, Profesor Beni Binilang, yang saat ini sedang berada di rumah dan mengikuti ujian ini secara online. Selamat pagi, Prof. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Profesor Binilang. Yang saya hormati. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Ibu Dr. Marentek. Ini Ibu Rektor, saya melihat tadi Ibu Merentek mengeluarkan air mata ketika Mas Samper mempresentasikan lagunya. Saya merinding dan berusaha menahan emosi saya. Luar biasa. Terima kasih Mas Samper. Yang saya hormati senior dan sesepuh saya Pak Max Rindungan. Ini orang hebat. Beliau banyak memberikan ilmu di Provinsi Sulawesi Utara ini karena pernah menjadi sebagai staf ahli gubernur di bidang pendidikan. Saya sangat bangga terhadap beliau. Dan ilmu-ilmu inilah yang sering ditularkan kepada kami junior di Universitas Negeri Manado. Dan luar biasa ini di AKM menangkap orang-orang langka seperti ini. Yang saya hormati Pak Dr.
Samuel Selano, MTH. Kita sempat foto bersama tadi. Tuhan memberkati. Ini orang hebat lain ini adalah Pak Walter. Ya, Pak Dr. Walter ini alumni Unima. Kemudian teman-teman yang hadir di saat ini, Saudara Promovendus, masih enggak mau beransang ya? Masih enggak? Oh, ayo lebih. Meneliti Mas Samper itu tidak gampang. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini di hadapan sidang yang mulia ini, bahwa saya salut terhadap YKN. Saya mendapatkan pengalaman empiris yang luar biasa. Dan inilah yang selalu disampaikan oleh Mas Menteri, bagaimana Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pengalaman baru. Dan mampu menghadirkan secara faktual dan aktual tentang apa yang diriset. Terima kasih Ibu Rektor. Ini menjadi cerita dalam kehidupan saya dan ini menjadi cerita untuk Universitas Negeri Manado. Bahwa kita tidak saja melihat sastranya, tapi melihat secara faktual fakta empiris yang diteliti. Saudara Promovendus, pertanyaan pertama saya. Mengapa disertasi ini menjadi salah satu syarat untuk Saudara Promovendus menjadi doktor? Silakan. Terima kasih. Disertasi ini menjadi salah satu syarat saya untuk mendapatkan gelar doktor karena ini adalah sebuah penelitian. Sebuah penelitian yang benar-benar dilakukan dan melalui tahapan-tahapan secara akademis pertama di YKN ini, khususnya di pasca sarjana. Karena itu menjadi salah satu syarat. Karena sebuah penelitian yang dilakukan dengan pendampingan yang telah dilaksanakan melalui promotor dan ujian-ujian itu adalah bagian akademik yang tidak terpisahkan untuk mencapai suatu penemuan. Dan saya sebagai peneliti melaksanakan penelitian dan tertarik di bidang ini. Mas Samper itu adalah budaya yang ada di Nusa Utara yang sangat terkenal. Mungkin bukan cuma orang Nusa Utara yang tahu tentang Mas Samper. Karena itu, ini perlu diangkat dan diteliti secara akademis. Ada begitu banyak perkembangan tentang Mas Samper. Tetapi sejauh ini, belum ada penelitian tentang Mas Samper sebagai strategi konseling pastoral. Mas Samper dapat diteliti dengan berbagai bidang ilmu apapun. Karena itu saya sebagai peneliti di bidang teologi konseling pastoral, saya menggunakan dan menjadikan Mas Samper ini sebagai strategi konseling pastoral dan saya menemukan ada peluang itu dan sudah dipaparkan bertahap melalui proposal sampai dengan di ujian promosi hari ini sudah dilakukan. Itulah yang menjadi alasan saya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Jadi sebelum saudara meneliti dari rumusan-rumusan masalah yang ditulis di sini, saudara telah menjawab sebelum meneliti. Tetapi apakah jawabannya itu betul atau tidak, itu dibuktikan dalam penelitian. Oleh sebab itu, sebelum Anda menjadi seorang doktor, perlu pengalaman empiris yang membuktikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Sehingga pengalaman empiris itu yang mendasari apakah jawaban Anda benar atau tidak. Bahwa itu tidak kata saudara, tidak kata orang-orang yang membimbing Anda, tetapi itu fakta penelitian secara empiris. Jadi penelitian ini adalah salah satu sarana pengujian secara ilmiah tentang kebenaran
Oleh sebab itu, seorang dokter itu wajib mengatakan tentang kebenaran itu melalui fakta-fakta empiris. Fakta empiris itu adalah fakta yang diperoleh dari pengalaman Anda dengan penginderaan atau indera sendiri. Saya lihat, saya dengar, saya rasakan, saya kecap. Itulah fakta empiris. Dan ini menjadi sebuah kebenaran. Namun demikian, perlu lagi di clarifying. Clarifying itu melalui jurnal, melalui apa saja. Sehingga masyarakat boleh mengetahui. Saya terus terang sangat bangga. Saya ketua Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sange Sitaro Talaut. Tapi saya belum pernah melihat penelitian, membaca penelitian seperti ini. Terima kasih Pak John Brick. Salam untuk keluarga. Tuhan memberkati. Sekian. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Orbanus Naharia, MSI, yang selaku penguji eksternal di hari ini. Dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Beni Binilang, MS. Waktunya 15 menit. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Suara saya jelas ya, Pak Johan? Bisa. Bisa ya suara? Oke. Bisa, Prof. Bisa ya? Oke, terima kasih. Saya sebagai promotor, saya cuma ingin bertanya menyangkut motivasi saudara di dalam melakukan penelitian ini. Karena penelitian ini memang ini sangat menarik, karena Mas Sampir ini sebenarnya dia sudah berproses lama sejak sending itu, ya. Jadi dia sudah tahun 1800-an kira-kira ya. Sudah begitu, dan ini dia sudah melakukan inkulturasi. Ya, inkulturasi itu. Jadi motif saudara di dalam saudara Pemropendus itu di dalam meneliti ini sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran saudara, bahwa saudara tertarik dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya apa riset gap yang saudara temukan, karena penemuan tadi saudara menyatakan bahwa ada novelty, ada kebaruan. Maka kebaruan itu biasanya itu bersumber daripada riset gap. Nah, riset gap saudara itu apa? Jadi saudara silakan menjawab ya secara singkat. Terima kasih. Memang setelah melewati tahapan Awal mulai dari observasi tentang budaya Mas Sampir itu sendiri, memang saya secara jujur mau sampaikan di sini, selain sebagai peneliti juga sebagai pegiat dalam kebudayaan ini. Sehingga saya punya pengalaman yang sangat membantu saya untuk melakukan penelitian dengan baik. Kemudian dari hasil penelusuran saya, yang itu sudah saya masukkan dalam disertasi tentang budaya Mas Sampir, itu ada banyak, ada penelitian yang lain. Misalnya penelitian budaya Mas Sampir sehubungan dengan Mazmur 150, penelitian budaya Mas Sampir dalam konteks liturgi. Tapi dari keseluruhan yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang mengangkat tentang budaya Mas Sampir sebagai strategi konseling pastoral. Dan riset gap yang saya ambil dari situ, dan itu dikemukakan dalam penelitian relevan di teori bab 2, sehingga ini menjadi alasan mendasar bagi saya sebagai peneliti bahwa budaya Mas Sampir ini sebenarnya punya banyak peluang yang sangat kuat. Kenapa? Karena budaya Mas Sampir itu saya bahasakan dalam istilah saya, budaya Mas Sampir sebagai lifestyle-nya orang Nusa Utara. Sebagai gaya hidup. Budaya Mas Sampir itu fleksibilitas, adaptif, fleksibel kepada semua situasi. Apakah suka, situasi duka,
bahagia, hari ulang tahun, perayaan-perayaan, budaya Masamper bisa masuk di situ. Dan peluang itulah yang saya gunakan, yang sebenarnya ini belum disentuh oleh gereja selama ini, oleh Gemis dalam hal ini. Dan inilah yang menjadi rekomendasi seperti penjelasan saya awal dalam pemaparan, dalam presentasi tadi, bahwa budaya Masamper itu sangat bermanfaat dalam pengembangan strategi konseling pastoral dan juga bagi misi pendidikan Kristiani di Gemis. Oke. Terima kasih Ibu Rektor. Pertanyaan saya cukup. Ya, baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Beni Bebinilang MS. Dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Dr. Ervin Since Merentek, MTH. Terima kasih Ibu Ketua dan rekan-rekan Dewan Penguji yang saya hormati, serta Promovendus. Jadi satu kehormatan untuk dapat menguji pada saat ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Profesor Urbanus Minaria tadi, saya memang sebagai orang Nusa Utara terharu ya dengan pengalaman empiris pada yang sudah kita alami tadi. Jadi senang sekali karena jadi ini merupakan apresiasi kepada Promovendus yang sudah mengangkat aspek budaya Nusa Utara untuk menjadi kajian ilmiah. Nah, seperti tadi dikatakan belum ada yang meneliti secara khusus. Memang ada tulisan-tulisan kecil tapi belum penelitian secara akademis, secara ilmiah seperti ini. Dan kemudian apresiasi juga karena kearifan lokal sudah dieksplor ya, sudah digali, sehingga ternyata dapat memberikan sumbangan-sumbangan yang banyak sekali, baik untuk peribadatan dalam gereja maupun untuk kehidupan setiap hari. Jadi ini apresiasi terhadap pekerjaan saudara ya sebagai Promovendus. Nah, tadi dijelaskan dan memang ditulis dalam disertasi tentang antara kenyataan dan harapan. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Tadi juga penguji pertama sudah bicara tentang kesenjangan ya dalam penelitian. Namun saya tertarik untuk mengetahui kira-kira apa novelty ya sesudah penelitian yang panjang ini, mulai dari proposal sampai tahap ini, apa kira-kira yang menjadi novelty dari tulisan ini? Kan harapan kenyataan. Jadi apa yang diperoleh peneliti yang ya merupakan novelty? Silakan. Terima kasih. Saya telah melakukan membuat dalam bentuk visualisasi novelty. Pada akhirnya menghasilkan rumusan dari penjelasan bahwa budaya Masamper sebagai strategi konseling pastoral bagi misi pendidikan Kristiani di Gemis. Karena berbicara budaya Masamper, seperti saya jelaskan tadi, bahwa budaya Masamper adalah budaya yang menjadi lifestyle atau gaya hidup masyarakat Nusa Utara dengan berbagai situasi. Dia juga punya tema dan unsur seperti tadi yang sudah dipaparkan dalam, nanti sebentar masih ada satu lagu lagi untuk lagu rohani yang akan ditampilkan setelah ini. Tema dan unsur dan fleksibel, adaptif, itu budaya Masamper. Sehingga dia bisa masuk kepada semua situasi dan bisa menyesuaikan. Peneliti tertarik di sini. Karena itu menggunakan strategi konseling pastoral, karena teori strategi konseling pastoral di dalamnya ada fungsi.
ada fungsi pastoral konseling atau konseling pastoral. Yang saya sudah jelaskan dalam presentasi, ada kurang lebih 8. Dan teori itulah yang saya tarik menjadi konten strateginya, yaitu Mas Samper berfungsi membimbing, mendamaikan, menopang, Mas Samper berfungsi mengasuh, Mas Samper berfungsi mengutuhkan, memberdayakan, mentransformasi. Seperti lagu pertemuan yang dinyanyikan tadi, itu adalah Mas Samper berfungsi mendamaikan. Suasana damai ketika kita mendengar, menyaksikan lagu pertemuan yang ditampilkan. Apalagi dengan syair-syair yang menyentuh misalnya. Dan peluang itulah secara konseling pastoral dapat digunakan. Sehingga pada akhirnya konten strategi ini menjadi misi pendidikan Kristiani di Gemis. Bagaimana caranya implementasi fungsi Mas Samper dalam misi pendidikan Kristiani di Gemis? Ada berbagai tempat peluang-peluang yang dapat digunakan. Misalnya mulok atau muatan lokal di sekolah. Di situ konten strategi bisa masuk di situ. Dijelaskan kepada siswa-siswa di sekolah. Di katekisasi Gemis. Budaya mebeke, ada satu budaya yang juga ada di Nusa Utara, itu budaya bercerita. Warisan bercerita dari orang tua kepada anak, cucu, turun-temurun. Jadi ada macam-macam beke atau cerita itu yang sebenarnya punya cerita hikmat yang mengajar. Dalam ibadah Gemis tadi, dalam tata ibadah, dalam PWG atau pembinaan warga gereja, penghiburan kedukaan. Orang Nusa Utara kalau ada keluarga meninggal, mereka senang sekali untuk mengunjungi keluarga itu. Satu malam mereka harus ada di situ menyanyi, sambil menyanyi. Tapi itu bagian dari konseling pastoral. Kehadiran mereka menopang keluarga, mendukung keluarga itu, memberi pemulihan bagi keluarga itu. Itu fungsi konseling pastoral yang ada. Dan itu perlu disampaikan. Bagaimana caranya menyampaikan? Caranya menyampaikan adalah dalam bentuk implementasi fungsi Mas Samper itu dalam misi pendidikan Kristiani di Gemis. Itu yang perlu disampaikan. Jadi kontennya itu yang disampaikan. Kemudian pelestarian budaya Mas Samper seperti kegiatan-kegiatan perlombaan budaya Mas Samper. Sehingga itu akhirnya saya memberi rumusan novelty ini menjadi implementasi fungsi Mas Samper dalam misi pendidikan Kristiani di Gemis. Makasih. Ya. Jadi apa yang dahulu tidak difungsikan, ya, itu yang kemudian Profendus teliti, dan itu yang mau katakanlah mau dikemukakan, disampaikan. Oke, terima kasih. Saya juga tertarik untuk bertanya mengenai fungsi menyembuhkan, ya. Bagaimana itu? Bagaimana Mas Samper bisa menampakkan fungsi menyembuhkan? Tadi sudah dijelaskan mendamaikan, ya, mendamaikan. Tapi menyembuhkan bagaimana itu? Saya memberikan contoh misalnya dalam satu hajatan Mas Samper. Ya. Orang Nusa Utara ketika mendengarkan informasi ada hajatan Mas Samper, walaupun tidak diundang, mereka pasti datang. Yang berseteru berkumpul di situ, yang bermasalah berkumpul di situ. Mungkin ada juga yang sakit bisa datang di situ. Ketika mereka membaur dalam kegiatan, dalam budaya Mas Samper, ada proses penyembuhan yang terjadi. Penyembuhannya adalah yang mengalami persoalan disembuhkan, dipulihkan, telah mengalami perdamaian. Yang sakit pasti mereka akan dikuatkan. Sehingga itu proses alami yang terjadi dalam perjumpaan Mas Samper itu sebenarnya tidak hanya berfungsi satu, tapi semua keseluruhan 8 fungsi itu dia masuk dalam satu hajatan. Yang pertama. Yang kedua, orang Nusa Utara kalau dengar lagu Om Mawu Ruata, pasti nyamannya luar biasa dan mungkin menyucurkan air mata. Walaupun penderitaannya berat, tapi kalau dia sudah menyanyi, dia sudah menyanyi lagu itu, kelegaan pasti tercipta.
pasti meneteskan air mata. Ada beberapa lagu-lagu Mas Samper yang terkenal dan mungkin familiar, bukan hanya bagi orang Nusa Utara, juga Om Mau Malondo. Sedangkan bukan orang Nusa Utara juga pasti akan berasa kalau menyanyi lagu itu. Sehingga itulah yang saya maksudkan dengan mempunyai fungsi menyembuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, jadi bisakah dikatakan bahwa budaya Mas Samper dapat juga memberi sumbangan teologis, ya? Teologis kepada kehidupan bergereja? Gimana menurut Promovendus? Mas Samper pasti, ya. Pertama karena saya menggunakan Mas Samper ini sebagai strategi konseling pastoral dan itu teologis. Dan dalam satu kegiatan misalnya ibadah gemis, secara teologis dalam tata ibadah gemis, kalau kami di gemis itu setiap minggu kelima ada ibadah kreatif dan ibadah kreatif itu masuk kegiatan budaya Mas Samper ini masuk di situ dalam perangkaian dari tata ibadahnya. Kemudian budaya Mas Samper saya katakan secara teologis dalam teori saya sudah sampaikan dalam teori tentang teologi Mas Samper yang diambil dalam Mazmur pasal 8 yang menjadi landasan teologi saya tentang teologi Mas Samper itu, bahwa budaya ini juga budaya yang konteks dengan kitab suci gitu. Dalam Mazmur pasal 8 itu bagaimana Daud dalam ziarahnya saling berbalas-balasan, mereka mengungkap tentang kemahakuasaan Allah dan dalam bentuk madah pujian secara berbalas-balasan. Demikian pula Mas Samper dalam peribadatan atau pelayanan gereja, karena budaya ini sebenarnya diawali dengan sebenarnya sebelum istilah Mas Samper muncul ada istilah aslinya, nama aslinya yaitu mebawalase atau metuju ke. Mebawalas ini adalah menyanyi berbalas-balasan. Seperti tampilan tadi dia lebih sangat lengkap jika ada dua tumpukan kedua grup yang saling menyanyi. Masuk di pujian lagu rohani, mereka saling mengungkap tentang kemurahan Allah yang melindungi, kemurahan Allah yang mendamaikan, kemurahan Allah yang menopang, yaitu dilukiskan dalam bentuk bagaimana mereka melukiskan dalam bentuk menyanyi Mas Samper. Atas mungkin jika diizinkan, saya akan mengundang grup ini untuk bagaimana mereka mengungkap itu teologi Mas Samper dalam bentuk pujian, lagu pujian Mas Samper. Mereka akan menyanyikan tentang lagu pujian jika diizinkan oleh ketua. Sebentar mungkin. Oke, saya kira nanti Ibu Ketua yang mengambil keputusan. Namun saya mau katakan bahwa teologi itu kan ada macam-macam, ya, ada kaya sekali. Jadi kalau mau menamai, ya, teologi Mas Samper itu salah satu. Tapi kemudian tadi dari Mazmur 8 itu teologi apa? Teologi apa kira-kira? Dalam Mazmur 8 yang saya sudah masukkan, Ya, silakan. dalam Mazmur 8 itu saya masukkan teorinya tentang bagaimana Daud menyampaikan ungkapan madanya dalam syiara. Jadi saya dapat saja memberikan mungkin penamaan seperti yang dimaksudkan oleh penguji, bahwa teologi Mazmur 8 itu dalam hubungan dengan Mas Samper adalah teologi mebawalase. Oke.
Oke, karena ada dua tumpukan juga ya. Iya, Ada dua saling tumpukan, berbalasan, saling berbalasan. bersahutan Ya, ayat 1 dengan ya. Tapi ada teologi lain juga, teologi tentang penciptaan, ya. Ya, Allah yang penuh kuasa dan manusia yang lemah. Ya. Tapi dalam hubungan dengan Mas Samper, saya kira itu yang dapat diungkapkan. Oke, Ibu Ketua, demikian pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Ervin Sinja Merentek, MTH. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Dr. Max Ruindungan, MPD. Dipersilakan, waktunya 15 menit. Terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati. Kandidat Johan Brecht yang kita banggakan hari ini. Ada sebuah adagium dari Socrates. Dia sebutkan begini, Gnosi seaton kai meden agar. Kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebihan. Itu sebenarnya satu adagium yang menjadi acuan para ilmuwan. Dan Anda telah berhasil untuk menjawab adagium ini. Anda mencoba mengenal budaya Mas Samper. Tapi tentu jangan berlebihan. Karena Anda dituntun oleh prosedur-prosedur ilmiah. Oke. Nah, Mas Samper, Anda sudah paparkan tadi. Secara ringkas, itu mungkin semacam terapi sosial yang unik, berbasis lagu dan gerak. Kalau itu semacam tesis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda mau menjelaskan tesis ini dalam hubungan dengan pentasan tadi? Anda sudah mementaskan Mas Samper tadi sebagai lifestyle masyarakat Sangihe Talaut. Sangihe Talaut? Sangihe saja, tidak masuk Talaut. Saya mohon maaf. Harus kritik saya ya, karena saya pikir itu Samoa di Utara, ternyata hanya Sangihe. Oh ya. Nah, bolehkah ini semacam keunikan ya, social uniqueness kalau menurut Talcott Parsons. Setiap budaya mengandung keunikan-keunikan sosial. Dan Anda telah berhasil mengangkat Mas Samper sebagai sebuah keunikan masyarakat, ya, sebagai terapi sosial malah berbasis budaya. Yang di sini dalam disiplin yang Anda kembangkan itu adalah pastoral counseling. Counseling pastoral. Jangan dibalik-balik toh. Sebab Anda mengkritik juga saya kalau saya katakan pastoral counseling bukan counseling pastoral. Terima kasih karena ini penting sekali disiplin ilmunya. Boleh tolong jelaskan dulu lagu tadi dengan temuan Anda sebagai bahwa ini merupakan satu bentuk ya counseling pastoral. Silakan. Terima kasih. Lagu yang saya tampilkan tadi itu adalah lagu pertemuan pentas. Lagu pertemuan pentas ini diciptakan, kebetulan saya yang membuat lagu ini. Lagu ini diciptakan dalam kepentingan pentas. Karena hari ini adalah dalam rangka ujian atau sidang promosi doktoral, maka diciptakan. Tetapi sebetulnya setiap pentasan kalau dalam bentuk grup seperti yang ditampilkan tadi itu harus berlawanan. Itu tadi seperti harus, karena dia harus harus saling membalas dalam satu grup. Jadi sehingga ada komunikasi di situ. Komunikasi itu termasuk juga ada terapi di situ. Terapi itu berhubungan dengan fungsi yang saya jelaskan tadi di awal. Khusus untuk lagu tadi, lagu pertemuan pentas itu menceritakan tentang suasana hari ini. Suasana ujian atau sidang promosi hari ini. Tetapi itu motivasi secara awal.
namun setelah dipentas ada fungsi yang muncul di situ, ada fungsi konseling pastoral yang muncul. Fungsi yang konseling pastoral yang muncul di situ adalah fungsi mendamaikan yang muncul. Ketika mereka menyanyi, kita tepuk tangan, kita senang, kita bergembira, kita menikmati suasana saat itu menyaksikan. Jadi dalam fungsi konseling pastoral akan yang pada akhirnya menjadi fungsi masamper yang saya maksudkan, fungsi masampernya adalah fungsi mendamaikan. Dapat juga kita masukkan fungsi menopang. Ada di situ fungsi menopang. Kenapa fungsi menopang? Karena di syair lagu ini dalam selain dalam kepentingan untuk ujian promosi ini, tapi juga di bagian di bait ketiga syair ini dimasukkan bagaimana dukungan dan topangan semua orang atau termasuk kita semua yang ada di sini terhadap doa bersama IAKN ini akan menjadi UKN ke depan. Jadi itu ada fungsi menopang masuk di situ berdasarkan syairnya. Bagaimana kita punya mimpi bersama, cita-cita harapan bersama IAKN ini akan menjadi UKN. Itu terlihat dalam bait ketiga di syair lagu yang dinyanyikan tadi. Jadi ada fungsi menopang yang dimunculkan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Anda sudah begitu jelas mengemukakan, karena ilmu itu fungsinya mengeksplanasi, memberi penjelasan. Tesis itu harus dijelaskan. Anda sudah berhasil. Tapi ada satu pertanyaan saya. Dalam teori counseling selalu saja ada interaksi antara counselor dan counseling. Dalam posisi mana, misalnya counseling itu dalam setting Mas Amper? Dapatkah Anda jelaskan itu? Terima kasih. Kalau untuk tampilan seperti tadi, interaksi yang terjadi adalah penyanyi Mas Amper dengan yang mendengarkan, yang menyaksikan. Jadi penyanyi Mas Amper ini di pihak sebagai konselor untuk mengungkapkan, mendukung, dan menyampaikan tentang ungkapan syair, lagu kedamaian, lagu sukacita, lagu menopang dalam posisi sebagai konselor. Dan para pendengar yang menikmati alunan lagunya, gayanya, syairnya, kita yang merasakan suasana itu, kita adalah sebagai konseling. Oke, jadi dalam posisi ini kita sebagai audiens itu dianggap sebagai klien. Yes, ya. Counseling. Oke. Nah, artinya bahwa kita bisa menjelaskan bahwa model ini adalah model bukan directive counseling, tetapi non-directive counseling. Jadi counseling pastoral yang bersifat non-direktif, karena dia tidak ada hubungan langsung secara direktif antara counselor dan klien. Nah, saya kira itu yang penjelasan-penjelasan seperti itu penting sekali. Selanjutnya, terakhir, bagaimana Anda mengembangkan redesign Mas Amper sebagai model dalam pelayanan-pelayanan gereja ke depan, terutama dalam pendidikan. Karena ini masalah pendidikan agama Kristen ya, aspek misiologi kita. Kira-kira seperti apa yang Anda bisa kemukakan itu? Silakan. Terima kasih. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tentang visualisasi tadi, bahwa ada tempat-tempat yang berpeluang dijadikan bahwa konten Mas Amper ini bisa masuk. Konten Mas Ampernya adalah, Mas Amper berfungsi membimbing sampai mentransformasi, ada kurang lebih 8 fungsi. Ini kontennya, isinya. Dalam kepentingan untuk misi pendidikan Kristiani di Gemis, maka konten ini masuk menjadi bahan ajar mulok. Contoh satu, baru yang kedua, menjadi bahan ajar katekisasi. Bahwa memang sebenarnya Mas Amper yang dikembangkan baik secara pribadi orang itu ataupun secara lembaga, bahkan grup-grup yang ada itu sebenarnya mempunyai peluang yang sangat besar dalam kepentingan untuk memenuhi tempat-tempat yang saya sampaikan sini. Ada kurang lebih 7 tempat yang kiranya dapat direkomendasikan ke Gemis secara khusus karena ini menjadi lokasi penelitian untuk disampaikan.
desainnya memang berdasarkan situasi. Sehingga itu saya katakan bahwa budaya Mas Samper ini adaptif fleksibilitas. Kalau pada suasana penghiburan kedukaan, berarti desainnya menyesuaikan dengan konteks kedukaan. Dan itu alami. Pasti orang Nusa Utara tahu, mereka pasti bisa menyesuaikan bahwa ini suasananya ibadah penghiburan kedukaan. Orang Nusa Utara pasti tahu lagu apa yang cocok untuk kedukaan. Mereka tidak akan mengangkat lagu yang rame-rame pasti. Lagu yang berisi tentang pemulihan, nopang di situ. Jadi memang desainnya tidak akan dibuat paten karena dia adaptif. Menyesuaikan dengan situasi apapun. Sehingga itu saya katakan bahwa budaya Mas Samper ini gaya hidup warga Nusa Utara. Kehidupan di laut, di darat, dimanapun mereka seiring dengan selalu identik dengan menyanyi Mas Samper. Jadi desainnya menyesuaikan. Kalau misalnya dalam ibadah gemis, tata ibadah, jadi didesain dalam tata ibadah gemis, karena kalau di gemis itu di minggu kelima kami punya tata ibadah kreatif, dan desain tentang itu dilakukan berdasarkan konteks jemaatnya masing-masing dan kebutuhan serta sumber daya yang ada di jemaat itu untuk Mas Samper ini. Jadi itu sudah memang terjadi bagi orang Nusa Utara dan mereka pasti tahu. Menjadi warga Nusa Utara pasti mengerti berdasarkan konteksnya ini budaya Mas Samper seperti apa dalam konteks yang berbeda itu dan dalam situasi yang berbeda. Jadi, terima kasih Prof. Endus, Anda sudah mempertanggungjawabkan disertasi ini dengan excellent. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Max Rindungan, MPD, dan selanjutnya penguji selanjutnya Dr. Samuel Selam.